Kita ketemu lagi pada pelatihan yang lanjutan yang kemarin itu. Kali ini kami akan melakukan pelatihan mengenai prinsip kedua dari kelistrikan. Saya kira masih ingat ya, ada 3 prinsip. Yang pertama itu adalah tegangan, yang kedua arus, yang ketiga impedansi. Nah, kali ini kita masuk ke prinsip kedua itu mengenai arus. Pertanyaannya adalah, kapan arus itu mengalir di dalam kelistrikan ini? Bila 2 titik tegangan dihubungkan dengan impedansi, maka mengalirlah arus. Nah, inilah jawabannya. Jadi, arus baru mengalir bila ujung-ujung tegangan itu dikasih impedansi. Dihubungkan. Jadi, impedansi termasuk beban juga di dalamnya. Baru arus itu mengalir. Ada 2 macam arus yang timbul, yaitu pertama untuk tegangan searah, maka akan timbul arus searah. Untuk tegangan bolak-balik akan timbul arus bolak-balik. Tidak bisa berganti, misalkan arus bolak-balik dari tegangan searah nggak mungkin. Jadi harus tegangan searah, arusnya searah, tegangan bolak-balik, arusnya bolak-balik. Itulah yang terjadi ya. Sedangkan arus sendiri adalah aliran dari muatan listrik di dalam suatu sirkuit kelistrikan. Nah, sirkuit kelistrikan itu mulai dari sumber tegangan, impedansi bebannya dan sebagainya. Dan itu baru bisa mengalir bila sirkuit tersebut dalam keadaan tertutup, artinya tersambung semua. Kalau terbuka salah satu bagian ya nggak akan bisa mengalir. Sedangkan muatan listrik adalah properti dari material yang menyebabkan timbulnya gaya bila material tersebut berada di medan elektromagnetik. Jadi, muatan listrik itu berada di dalam material atau dalam konduktor atau dalam impedansi. Dan dia baru bisa terjadi apabila terdapat dalam suatu medan elektromagnetik. Jadi kalau misalkan ada konduktor itu ya, diletakkan di tengah jalan ya nggak akan ada arusnya. Tapi begitu konduktor itu disambungkan pada sistem tegangan, bisa mengalir arus. Lalu ada 2 jenis muatan listrik, yaitu muatan positif disebut dengan proton dan muatan negatif atau disebut dengan elektron. Muatan yang sama itu akan saling tolak-menolak. Jadi misalkan proton dengan proton itu menolak-menolak karena sama-sama positifnya. Tapi kalau proton dengan elektron itu saling tarik-menarik karena positif dengan negatif. Sedangkan elektron maupun proton itu adalah bagian dari atom. Itu sudah tahu semua ya, atom adalah bagian terkecil dari suatu material. Atom sendiri terdiri dari nukleus sebagai intinya yang dikelilingi oleh beberapa elektron yang terus berputar mengelilingi nukleus itu. Sedangkan nukleus sendiri terdiri dari proton dan neutron. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Yang coklat dengan tanda positif atau plus atau tambah itu adalah proton, yang hijau neutron, sedangkan yang biru itu elektron. Yang disebut nukleus itu adalah kumpulan proton dan neutron tersebut yang ada di tengah. Sedangkan elektron itu terus berputar, memutari dari nukleus. Kira-kira seperti inilah. Nah, putar terus. Dan berputarnya dalam keadaan normal ya tidak salah dia. Dilihat aja di sini ada yang agak datar, ada yang vertikal, ada yang miring dan sebagainya. Tetapi kalau konduktor itu
berada di dalam suatu medan elektromagnet, gerakan elektronnya menjadi searah. Dan kalau gerakan elektronnya searah, maka terjadi aliran muatan listrik yang disebut dengan arus. Jadi, selama tidak ada medan elektromagnet, ya nggak ada arus. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Dia akan terjadi arus bila sudah dalam medan elektromagnet. Nah, itulah kira-kira cara global gambaran dari suatu arus. Dalam sehari-hari, maka arus ini merupakan salah satu pengenal batasan kapasitas. Misal, konduktor AAC 150 atau konduktor aluminium 150 disebut kapasitas 500 ampere. Apa itu artinya? Artinya bahwa konduktor tersebut dapat dialiri arus sebesar maksimum 500 ampere terus menerus. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau nggak terus menerus gimana? Kalau nggak terus menerus bisa di atas 500 ampere, tapi itu pun ada waktunya dan besarnya juga terbatas, tergantung dari jenis materialnya. Misalkan aja kalau AC 150, kalau setengah jam mungkin dia bisa sampai 600 ampere, setengah jam ya. Dan nanti kalau terus menerus ya hanya beli 500 ampere. Nah, kalau di bawahnya 500 ampere ya boleh terus menerus. Ini maksudnya 500 ampere itu maksimumnya untuk terus menerus. Itulah tadi arus sebagai prinsip yang kedua. Sekarang kita menginjak ke prinsip yang ketiga, yaitu impedansi. Apa sih impedansi? Impedansi adalah merupakan gabungan dari resistor, induktor, dan kapasitor. Gabungan di sini bisa terhubung seri maupun paralel, maupun campuran keduanya. Entah itu seri dan paralel, kemudian juga bisa dihubungkan dalam bentuk delta maupun Y. Nanti akan kami jelaskan apa itu delta, itu Y, apa seri, apa itu paralel dalam pelatihan yang berikutnya. Tetapi impedansi itu selalu terdiri dari salah satu dari tiga ini. Dia bisa resistor saja, bisa induktor saja, bisa kapasitor saja, bisa gabungan. Dan disimbolkan dengan huruf Z. Pada arus searah, impedansi hanya berupa resistor saja. Karena apa? Karena arus searah frekuensinya 0 dan tak mengandung frekuensi. Tapi pada arus bolak-balik, impedansi bisa berupa resistor, induktor, maupun kapasitor. Karena apa? Arus bolak-balik itu mempunyai frekuensi. Sedangkan induktor dan kapasitor itu harus mengandung frekuensi baru ada. Sehingga kalau pada arus searah tidak punya frekuensi, maka induktor dan kapasitor tidak akan ada. Kemudian kita melihat lebih dalam lagi, dan ini adalah mengenai resistor. Resistor merupakan komponen material pasif yang dikandung oleh suatu konduktor. Artinya begini, resistor ini selalu ada dalam satu material. Baik dia ada medan magnet atau tidak di medan magnet, resistor selalu ada. Satuan resistor adalah ohm dengan simbol R. Dan apabila dia dialiri arus, maka di antara dua ujung resistor itu terdapat perbedaan muatan kan, jadi akan terjadi tegangan. Rumusnya adalah V tegangan sama dengan I kali R. I arus, R itu adalah tekanan. Inilah sebetulnya yang disebut dengan tegangan jatuh, atau biasanya orang-orang menyebut dengan voltage drop.
Nah, masalahnya sekarang apakah voltage drop itu selalu ada? Selalu, nggak mungkin nggak ada. Sependek-pendeknya resistor tetap ada itu. Sekecil-kecilnya arus tetap ada. Selain voltage drop, arus yang melalui tahanan ini akan menimbulkan panas sebesar W sama dengan I kuadrat R. Nah, ini panas ini mempunyai dua sifat. Pertama, dia bisa merugikan, tapi yang kedua, dia bisa memang yang kita cari, jadi disebut menguntungkan. Kapan dia merugikan, kapan dia menguntungkan? Dia merugikan apabila jaringannya itu pada suatu instalasi jaringan, misalkan jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi rumah kita, itu dia merupakan rugi-rugi. Kenapa? Karena dia itu menjadi panas yang dibuang di kelilingnya atau udara sekitar kondensator tersebut tercatat. Kalau kita punya meter ya di rumah, maka panas itu apakah tercatat oleh meter? Tercatat dan kita bayar. Tapi kita nggak bisa menggunakan. Karena apa? Jadi panas. Itulah kenapa kita sebut rugi. Rugi. Sudah bayar nggak bisa menggunakan, berarti kan kita rugi. Kalau bayar harusnya bisa menggunakan supaya nggak rugi. Nah itu loh ya, kenapa disebut rugi-rugi. Kemudian kapan dia menguntungkan? Dia menguntungkan kalau dia memang merupakan suatu peralatan yang menimbulkan panas. Misalkan apa? Kompor listrik. Kompor listrik kita butuh panas. Sehingga kita mencari konduktornya itu yang tahanannya besar, sehingga arusnya dan yang besar, tahan besar akan menimbulkan panas yang besar. Dan ini kita gunakan sebagai kompor, masak, dan lain sebagainya. Itulah dia sifatnya menguntungkan. Kita tahu ya, ada yang rugi, merugikan, ada yang suatu saat dia menguntungkan. Sebetulnya bukan untung apa ya namanya. Karena kita gunakan lah. Bermanfaat. Nah, gitu. Ini paling cocok. Bermanfaat, bukan menguntungkan. Bermanfaat. Satunya merugikan, satunya bermanfaat. Menit tahanan itu tadi disebut satuannya ohm. Tapi untuk tahanan per unit luasan dan per unit panjang kita sebut dengan resistivity, satuan tetap ohm, rumusnya dan sebagainya. Berikut, Rho sama dengan R kali A dibagi L. Kemudian kita masuk ke induktor. Induktor terdiri atas dua terminal yang menyimpan energi dalam bentuk medan magnet bila dilalui arus listrik. Umumnya terdiri atas koil yang mengenai suatu core atau inti. Kalau dulu, ya bukan dulu ya, sampai sekarang juga ada core dari besi. Tapi sekarang juga ada core yang dari udara. Core dari udara itu kalau di sehari-hari itu bisa kita dapatkan di seksionalizer yang dipasang PLN di jaringan-jaringan. Itu umumnya core-nya dari udara. Supaya apa? Supaya lebih ringan beratnya. Supaya nggak terlalu berat peralatan tersebut. Satuan induktor adalah Henry dengan simbol L. Bila arus yang melalui berubah-ubah, maka timbul electromotive force atau EMF pada konduktor, di mana EMF atau voltnya berpolariti yang berlawanan dengan arusnya. Tahanan induktor yang dilalui arus disebut dengan induktif reaktans. Rumusnya sebagai berikut, XL sama dengan 2pi FL ohm. F-nya frekuensi ya. Kemudian kapasitor. Kapasitor komponen listrik dari dua terminal yang menyimpan potensial energi pada elektrik field. Semuanya harus ada pada medan listrik, kalau nggak di medan-medan gini, ya nggak ada apa-apa dia. Hanya sebagai barang disebut ya benda biasa gitulah. Kecuali resistor nggak perlu
medan magnet ya, di medan listrik ya selalu ada di listrik karena dia merupakan sifat alami dari suatu benda. Umumnya kapasitor dari dua lempengan metal yang terkait oleh medium elektrik. Suatan kapasitor adalah farad dengan simbol C. Dengan kapasitor yang dilalui arus disebut kapasitor reaktans. Kalau tadi induktor reaktans, ini kapasitor reaktans, rumusnya seperti ini. Xc sama dengan 1 dibagi 2 pi Fc. Jadi berlainan ya dengan yang XL tadi 2 pi Fl. Kalau ini Xc 1 per 2 pi Fc. F-nya frekuensi. Ini contoh gambar yang sederhana, impedansi yang terdiri dari R atau resistor, L induktor, C kapasitor. Tapi macam-macam ya, ini hubungannya tadi saya sebutkan bisa seri, paralel, delta, Y, dan sebagainya. Ini contohnya aja, kita ambil yang paling dalam hubungan seri. Lalu kita lihat dalam praktek itu gimana sebetulnya pengertian di mana ada itu tanda dengan kapasitor. Ya kalau di peralatan elektronik gampang aja, kapasitor kita beli di toko elektronik pasti ada. Oh ini kapasitor, induktor, ini tahanan. Tapi kalau di jaringan power gimana? Juga sama aja. Seperti jaringan transmisi dan distribusi itu selalu mengandung tahanan, induktor, dan kapasitor. Yang dalam perhitungannya didistribusikan merata sepanjang jaringan. Artinya, besar tahanan, induktor maupun kapasitor persatuan panjang sudah sama sepanjang jaringan tersebut. Hal ini untuk apa sih? Untuk memudahkan perhitungan sebetulnya. Sebenarnya kalau kenyataan apakah sama? Ya nggak sama. Tapi nanti jumlahnya secara total sama. Sehingga untuk memudahkan perhitungan dibikin sama. Kemudian seperti tadi sudah saya sebutkan ya, tahanan sifat bahan dari jaringan, induktor berada pada jaringan dari arus, bolak-balik, kapasitor juga baru timbul, jaringan dilalui arus bolak-balik dengan ada sepasang elektroda, misal kontur L dengan S atau kontur L dengan tanah. Nah ini. Ini alat pemanas, saya tadi sudah saya jelaskan. Tahanan yang besar itu yang biasanya dipakai itu kapat nikelin, di mana tahanan biasanya 60 sampai 1000 kali. Jadi berbalikan tadi, kalau yang merugikan selalu kita ambil tahanan yang kecil, ya kalau yang bermanfaat kita ambil tahanan yang besar. Kalau pada generator dibutuhkan induktornya yang dua koil, nanti bersama medan magnet. Kalau koilnya bergerak dan medan ini menimbulkan tegangan. Dan ini bisa merubah tenaga mekanik menjadi tenaga elektrik. Kalau pada motor kebalikannya, merubah tenaga elektrik menjadi mekanik. Kalau di pabrik-pabrik, maka kapasitor dan induktor itu dipakai untuk memperbaiki mutu dari sistem jaringan atau sistem kelistrikannya. Nah, apa itu mutu nanti akan saya jelaskan, tapi salah satunya mungkin dapat dengan itu adalah power factor. Jadi constant P orang kalau bilang itu. Kalau jelek maka dipasangi kapasitor dan lain sebagainya supaya kostumnya menjadi bagus. Tapi juga di jaringan transmisi itu kadang-kadang kalau yang panjang sekali kapasitornya secara jumlah panjang itu tegangannya di ujung bisa naik. Nah, nanti ada perhitungannya itu. Lalu biasanya dipasang apa? Dipasang induktor di gardu induknya untuk menurunkan tegangan supaya menjadi normal kembali. Itulah nanti pemakaiannya dalam sehari-hari, biar saya jelaskan lebih lanjut dalam pelatihan-pelatihan ini. Bagaimana induktor, bagaimana kapasitor di dalam jaringan, nanti akan saya jelaskan.
Kemudian juga di dalam perhitungan saham mudah, maka biasanya kita menggunakan rangkaian pengganti. Seperti transmisi ada yang disebut rangkaian P, gambar sebelah kiri ini, ada juga rangkaian T, itu gambar yang sebelah kanan. Nah, nanti kami jelaskan secara singkat saja dalam pelatihan lanjutan juga, sehingga nanti kalau bapak-bapak atau ibu atau teman-teman ingin menghitung, bisalah. Usah mengerti, oh ini rangkaian pengganti. Kemudian mengenai kita sudah masuk ke prinsip ketiga ya, emergency, tegangan arus dan sudah. Maka kita nanti akan memulai lagi pada pelatihan yang akan datang masalah daya pada sistem kelistrikan.